Yogyakarta terlihat begitu tenang dan damai selama seorang pun menyangka saat itu armada udara Belanda dari kaki Bandung mulai mendekat. Mulai hari ini, pemerintah Hindia Belanda tidak lagi terikat pada perjanjian Renville. Batas-batas kedaulatan mereka yang menyebut dirinya sebagai Republik Indonesia sesungguhnya bagian dari tanggung jawab kami, pemerintah Belanda. Tanpa pemerintahan, tanpa wilayah. Ini adalah perang gerilya semesta. Indonesia tidak akan menyerah. Silakan masuk. Pak Dirman memanggil saya? Ya, begini Pak Nas. Juli tahun lalu Belanda melancarkan operasi militernya. Banyak kota di wilayah kedaulatan kita jatuh ke tangan mereka. Sekarang ini, memang mereka terikat oleh perjanjian Renville. Memungkinkan paling tidak 3 divisi militer Belanda sekarang tengah mengarahkan senjata ke arah kita. Tapi itu bukan berarti mereka berhenti mengancam kedaulatan kita Pak Nas. Pertahanan linear kita sekarang sulit mengatasi persenjataan mereka. Kecuali semua keunggulan mereka dapat kita buat tidak berarti saat ini. Mungkin dengan strategi yang tepat. Dan saya kira Pak Nas dapat memikirkan strategi semacam itu. Beberapa waktu kemudian, strategi perang yang disusun oleh Kolonel A.H. Nasution disetujui oleh Panglima Besar Sudirman. Tanggal 12 Juni 1948, strategi itu dituangkan dalam Perintah Siasat _, nomor 1, _, 1948 untuk dilaksanakan. Para pemimpin pasukan TNI siap melaksanakannya. Strategi ini tidak hanya melibatkan kita, para tentara, tetapi juga para rakyat. Dalam situasi terburuk sekalipun, pemerintahan kita akan terus berjalan dan perlawanan kita akan terus berlanjut. 1 bulan kemudian, di Het Torentje, kantor Perdana Menteri Belanda di Binnenhof, Den Haag. Bulan Agustus 1948, Dr. Willem Drees diangkat menjadi Perdana Menteri yang baru. Sejumlah masalah pemerintahan yang cukup pelik telah menantinya. Salah satunya Indonesia dan Perdana Menteri Drees telah mengambil keputusan. Zoveel problemen die aan de geren af te doen. Vooral in Indonesia, ik geloof dat you act foreign and tankwezen ons kunnen helpen, Dr. Bill. Sementara itu, di Indonesia, TNI telah memulai persiapan. Mereka bersiap untuk melaksanakan Perintah Siasat nomor 1 _, 1948. Namun Partai Komunis Indonesia mengambil alih pemerintah Republik di Madiun pada tanggal 18 September 1945. Divisi Siliwangi dari TNI terpaksa dikerahkan untuk menumpas PKI. Saat itu, Divisi Siliwangi berada di bawah komando Kolonel Gatot Subroto. Tanggal 30 September 1948, Madiun berhasil direbut kembali dan PKI berhasil dipadamkan. Di bulan November 1948, pemerintahan Hindia Belanda yang baru memulai tugasnya. Demikian juga Dr. Bill sebagai pemimpin tertinggi. Jenderal Spoor. Goedenavond, Excellency. Tampaknya baru-baru ini terjadi perpecahan di antara pendukung Republik. Kesempatan bagus bagi kekuatan militer kita. Sayangnya pemerintah kita masih terikat perjanjian dengan mereka. Perjanjian Renville ya. Dan sayangnya kita masih harus berunding lebih lanjut. Padahal saya saat ini tidak memiliki sesuatu untuk ditawarkan pada mereka. Kewajiban kami untuk memikirkan sesuatu jika terjadi kebuntuan dalam perundingan. Kami hanya membutuhkan persetujuan Anda, Excellency. Operate Cry? Tampaknya Anda telah memikirkan ini selama berbulan-bulan, Herr General. Katakanlah inisiatif militer untuk menuntaskan gangguan yang mengancam pemerintahan kita di sini. Bulan Desember 1948, delegasi Republik Indonesia dan Belanda melanjutkan perundingan di Kaliurang di hadapan wakil-wakil Komisi 3 negara, Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Namun delegasi Belanda terlihat tidak berniat meneruskan perundingan. Ini tidak bagus, sama sekali tidak bagus. Tanggal 18 Desember 1945, Wakil Kepala Staf Angkatan Perang II, Kolonel TB Simatupang,
melaporkan jalannya perundingan pada Panglima Besar Sudirman. Perundingan ini tidak akan berlanjut, Pak Dirman. Tidak perlu dibantu, Pak Sim. Teruskan saja laporan Anda. Di saat yang sama, Letnan Jenderal Spur melaporkan perkembangan terakhir persiapan Operasi Cry. Special Trooper Excellency. Gabungan pasukan Komandan Depot Special Tropen dan 1E para company di Batu Jajar. Pasukan Komandan Depot Special Tropen pukul 4.45 pagi tadi telah diberangkatkan ke Semarang dengan kereta dari Padalarang. Sementara 1E para company akan diterjunkan langsung di Maguwo dengan pesawat-pesawat Dakota C-34 Angkatan Udara, Marinir, dan perusahaan sipil. Kami pikir perdamaian tidak ada di benak mereka, Pak. Mereka tidak pernah berniat berunding dengan kita. Mereka mengulur waktu untuk mempersiapkan operasi militer. Hari ini Komando Angkatan Perang, saya ambil alih kembali, Kolonel Simatupang. Segera setelah 1E para company menguasai Maguwo, pesawat pengangkut dari Semarang akan menerapkan Depot Special Trooper. Grup Tempur M dan Brigade T dari Divisi B akan bergabung. Mereka melalui jalan darat. Guden Gidan, Heren. Tanggal 19 Desember, pukul 4.30 pagi, pesawat-pesawat Dakota C-34 Belanda lepas landas dari Andir, membawa pasukan 1E para company. Kapal perang Angkatan Laut Belanda, HRMS Banda, ditugaskan di wilayah pesisir selatan Yogyakarta untuk membimbing penerbangan mereka melalui radio.